Kasus prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur di kawasan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara terus dikembangkan. Begitu pula dengan kasus eksploitasi dan perdagangan anak di apartemen Kalibata City. Kita bergabung dengan Febrian Ahmad dari Polres Metro Jakarta Utara dan ada rekan kami Gema Tanjung dari Kalibata. Kita terlebih dulu ke Gema Tanjung. Ya, Gema, selamat siang. Seperti apa kronologi pengungkapan kasus prostitusi anak di apartemen Kalibata ini dan bagaimana mekanisme aturan sewa yang berlaku di apartemen tersebut? Ya, selamat siang Ami dan juga pemirsa. Saat ini memang pihak Kalibata City masih mengawasi terkait dengan kasus yang telah dibongkar oleh pihak kepolisian, yaitu prostitusi anak yang telah menangkap 6 tersangka dan juga 4 korban dan 2-nya juga di bawah usia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan General Manager dari Kalibata City, yaitu Bapak Ishak Lopung. Selamat siang Pak Ishak. Selamat siang. Ya, Pak Ishak, mungkin bisa dijelaskan mengenai kronologi singkat kemarin dan apakah pemiliknya sudah dipanggil Pak oleh pihak kepolisian, pemilik dari kamar di Kalibata City sendiri Pak? Oke, mengenai kronologis itu sebenarnya dari pengaduan seseorang ke Polres Depok pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu dari Polres Depok coba mengembangkan dan didapat bahwa di tanggal 22 Januari ada diindikasikan di Kalibata. Oleh karena itu Polres Depok datang dan berkoordinasi dengan kami, dengan security, untuk coba bisa naik ke atas. Dan setelah naik ke atas didapati memang ada 4 wanita dan 4 pria. Itu yang didapat, lalu mereka dibawa turun ke bawah untuk dilakukan interogasi. Ya, prosesnya selesai itu mereka dibawa langsung ke Polres Depok. Nah, pengembangannya saya mengikuti bahwa katanya ada bukan hanya penculikan tapi penyiksaan. Itu yang saya dapat. Kalau dari pemilik unitnya sendiri nih Pak, apakah pihak Kalibata City sudah memanggil juga untuk meminta keterangan terhadap penyewaannya tersebut itu? Kalau pemanggilan kepada pemilik unit saya belum dapat. Tapi yang saya baru dapat adalah polisi Jakarta Selatan akan memanggil broker atau agent pada hari Senin besok. Pak, tapi kan ini kalau pelaku ini memang menyewakan unitnya per hari ya Pak ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih Pak mekanisme dari penyewaan di Kalibata City sendiri Pak? Oke, mengenai mekanisme penyewaan di Kalibata ini ya, seharusnya bahwa setiap orang atau setiap pemilik melalui agen ataupun siapapun, setelah dia lakukan sewa dia harusnya melapor ke badan pengelola. Kenapa harus dilapor? Karena kita harus punya data. Kalau terjadi apa-apa seperti ini, nah itu yang kebingungan, siapakah yang menyewakan, atas nama siapa, itu yang terjadi. Tapi kejadian ini sekali lagi saya mau katakan bahwa kami sangat mengutuk keras hal-hal yang menurut saya nggak pantas. Ya mudah-mudahan Kalibata ini menjadi tempat yang aman, nyaman untuk hunian buat warga seluruh Kalibata. Berarti memang sebenarnya tidak bisa disewa per hari ya Pak ya? Tidak boleh. Kita sudah lakukan beberapa sosialisasi, kita setiap pintu gate itu ada running tag yang dilarang bahwa unit Kalibata itu disewa harian. Itu yang pertama. Yang kedua kita pasang lewat spanduk. Spanduk yang ada di sini kita pasang. Lalu yang ketiga juga kita pasang lewat mading tentang bahwa dilarang sewa harian. Lalu yang keempat juga kita pasang stiker no prostitusi. Dan juga kita tindakan pencegahannya seharusnya kita terus melakukan sosialisasi kepada agen untuk tidak lakukan sewa harian. Kalau bisa pun agen-agen yang ada di sini harus terdaftar, mendaftarkan diri ke badan pengelola. Supaya apa? Dia bisa kita record. Lalu setiap agen diharapkan pakai name tag pada saat dia masuk datang menyewakan. Tapi saat ini bagaimana Pak dengan respon dari para warga Kalibata City sendiri dengan berita ini, kan mungkin sudah bukan pertama kali ya Pak ya? Respon warga, waduh, kalau saya lihat di belakang itu mereka komplain keras, marah gitu terhadap kejadian seperti ini. Ada kejadian salah satu tenan atau penghuni yang di sini merasa marah sewaktu cucunya ditanya oleh guru, "Kamu tinggal di mana?" "Di Kalibata City." Gurunya ketawa. Dia akhirnya tanya ke omanya, "Oma, kenapa?" Guru saya nanya saya tinggal di Kalibata City, dia ketawa karena takut ada indikasi seperti itu. Jadi ya akhirnya
terus dan berusaha terus untuk coba memperbaiki Kalibata lebih baik. Oke, siap. Terima kasih informasinya Pak Ishak Sama-sama, Upang. Selamat makasih. bekerja kembali. Ya, itulah tadi wawancara saya dengan General Manager Kalibata City. Memang sebenarnya Kalibata City hanya dapat disewakan minimal 3 bulan dan tidak dapat disewakan per hari. Kembali ke Anda di studio, Ami. Ya baik, terima kasih Gema atas informasi yang Anda sampaikan. Dan pemirsa, kini kita beralih ke Febrian Ahmad. Ya Febrian, seperti apa perkembangan kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di Jakarta Utara? Ami, pagi ini Polres Jakarta Utara kembali merilis hasil temuan dari prostitusi yang terjadi di Rawabebek Penjaringan Jakarta Utara yang diduga melibatkan sejumlah korban yang berasal dari usia di bawah umur atau sekitar usia 14 sampai dengan 18 tahun. Hasil rilis yang juga ditemukan oleh pihak dari Polres Jakarta Utara bekerja sama dengan pemerintahan Kota Jakarta Utara menemukan bahwa tempat prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku prostitusi ini dilakukan di sebuah lokasi di Rawabebek, di mana ini merupakan lokasi di atas lahan milik dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang digunakan untuk lokasi prostitusi. Kami mendapatkan informasi bahwa lahan tersebut dipakai atau dibangun sebuah rumah yang digunakan untuk menampung sejumlah korban yang menjadi korban prostitusi, kemudian juga dibangun sebuah kafe yang menjadi tempat transaksi prostitusi yang juga digunakan atau disalahgunakan oleh pelaku-pelaku dan juga tersangka tersebut. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, setidaknya sudah ditetapkan 7 orang tersangka. 7 orang tersangka ini memiliki peran masing-masing, di antaranya yakni adalah BDN dan juga MMN yang berperan sebagai maklar pencari wanita, di mana mereka mencari wanita dengan usia muda di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Kemudian juga ada tersangka dengan inisial KRM yang berperan sebagai pemilik kafe tempat menjajakan wanita tersebut. Ada juga AD dan juga MLT yang berperan sebagai kasir kafe yang melayani transaksi untuk para korban. Kemudian juga adalah SH dan juga SL yang berperan sebagai penjaga daripada wanita ini di tempat wanita ini dikumpulkan. Untuk tersangka SH dan juga SL sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk tersangka lainnya saat ini masih dalam keadaan buron. Adapun kami juga mendapatkan informasi bahwa proses dari transaksi ataupun prostitusi ini berjalan dengan cukup terstruktur, mengingat ada peran-peran masing-masing daripada tersangka yang melakukan berbagai peran masing-masing dan juga melakukan perekrutan dari wanita-wanita yang berasal dari daerah di Jawa dan juga Sumatera. Wanita-wanita ini sebelumnya diiming-imingi untuk dipekerjakan di ibu kota, bekerja sebagai asisten rumah tangga ataupun bekerja sebagai pemandu karaoke. Namun ketika mereka sampai di ibu kota Jakarta, mereka malah dipekerjakan sebagai pelaku prostitusi dengan bayaran Rp150.000 saja untuk satu kali transaksi. Kemudian itu pun masih harus dibagi, Rp10.000 diberikan kepada penjaga mereka yang berada di penampungan dan juga Rp50.000 diberikan kepada pihak kafe yang juga menyediakan layanan prostitusi untuk para korban yang berasal dari sejumlah wilayah di Sumatera dan juga di Pulau Jawa ini. Nantinya para pelaku akan dijerat dengan pasal atau undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang tentang penjualan manusia. Ami. Ya, Febrian, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan-rekan kami. Ada Febrian Ahmad dari Jakarta Utara dan juga ada Gema Tanjung yang tadi melaporkan dari Kalibata, Jakarta Selatan.